Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Terima kasih sudah mau bergabung dalam pertemuan sejarah Indonesia. Masih dalam pembahasan bab yang sama, yaitu tentang Islamisasi dan pengaruhnya di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang peranan para wali dalam Islamisasi. Langsung saja, Islamisasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya subjek atau seorang tokoh sentral. Tokoh sentral tersebut di Indonesia, khususnya di Jawa, itu disebut sebagai Wali Songo. Jadi, subjek atau tokoh sentral yang menjadi pemimpin dalam proses Islamisasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu disebut sebagai Wali Songo. Wali itu memiliki arti utusan atau wakil. Dalam ajaran Islam, seorang wali selain memiliki pengetahuan agama, juga memiliki kekhususan dari Allah yang dikenal dengan karomah. Jadi, tokoh sentral atau subjek dalam proses Islamisasi yang kemudian dikenal sebagai wali tersebut, itu tentu memiliki kelebihan di bidang pengetahuan agama, juga memiliki kekhususan-kekhususan yang akan membantu seorang wali tersebut dalam sebuah proses Islamisasi. Jadi, seorang subjek atau tokoh sentral dalam Islamisasi itu tentu harus memiliki pengetahuan keagamaan yang mumpuni dan lebih baik yang menjadi bekal dalam proses Islamisasi. Serta terkadang para wali tersebut diberi oleh Allah beberapa keistimewaan-keistimewaan atau kekhususan-kekhususan yang dikenal sebagai karomah, yang berfungsi untuk membantu wali tersebut dalam proses Islamisasi. Nah, kemudian seorang wali di Jawa itu kerap diberi gelar sunan. Nah, istilah sunan ini berasal dari kata susuhunan yang berarti tinggi atau orang yang terpandang. Nah, wali sanga ini artinya wali 9. Nah, di Pulau Jawa khususnya ada sebuah dewan wali yang dikenal dengan wali sanga atau wali songo yang berjumlah 9 orang, di mana ke-9 wali tersebut memimpin proses jalannya Islamisasi. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas beberapa anggota wali songo satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik bernama asli Maulana Malik Ibrahim dan diperkirakan itu berasal dari Persia atau Iran. Maulana Malik Ibrahim yang bermakam di daerah Gresik ini sering menjadi rujukan bagi sejarawan untuk memulai proses kapan Islam masuk dan berkembang di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Karena para sejarawan seperti di pertemuan sebelumnya itu meneliti makam atau nisan dari makam Maulana Malik Ibrahim ini atau Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik itu merupakan salah satu wali pertama yang datang ke Jawa. Cara dakwahnya beliau memiliki cara dakwah yang simpatik kepada masyarakat serta lemah lembut. Sehingga metode dakwah yang simpatik dan lemah lembut ini membuat penduduk lebih cepat menerima Islam. Kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel ini bernama Raden Rahmat dan berkedudukan atau menyebarkan agama Islam di daerah Ampel, Surabaya. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi. Nah, beliau dikenal sebagai salah satu founding fathers dari Kesultanan Demak. Jadi, berdirinya Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Demak, ini tidak lepas dari peran seorang Sunan
Ampel yang menjadi wali senior ya dalam menyebarkan agama Islam atau proses islamisasi di Pulau Jawa. Nah, Sunan Ampel ini dikenal sebagai salah satu wali yang ketat dalam urusan tauhid dan fikih. Jadi dalam metode penyebaran agama Islamnya itu beliau memiliki cara yang sedikit berbeda dengan wali-wali yang lain. Ya, beliau itu dalam proses penyebaran agama Islam dan melakukan pendidikan agama Islam kepada masyarakat-masyarakat Jawa yang baru meluk agama Islam itu dilakukan dengan ketat. Beliau tidak mentolerir terjadinya akulturasi yang berlebihan ya, yang ditakutkan akan menimbulkan perilaku-perilaku bid'ah yang menjerumuskan ke dalam kesesatan. Nah, itu Sunan Ampel. Walaupun metode dakwahnya ini berbeda dengan wali-wali yang lain yang lebih kooperatif dengan budaya masyarakat setempat, tapi Sunan Ampel tetap menjadi tokoh yang dihormati baik oleh para wali yang lain maupun para penduduk-penduduk di Jawa. Nah, Sunan Ampel ini memiliki santri-santri juga serta anak atau putra yang kemudian menjadi wali juga, anggota Wali Songo, diantaranya adalah Sunan Bonang, ya, yang merupakan putranya, Sunan Derajat, putranya juga, lalu ada Sunan Giri, ya, dan kemudian Raden Fatah. Itu adalah empat murid-murid dari Sunan Ampel yang kemudian meneruskan ya estafet cita-citanya untuk melakukan islamisasi di Pulau Jawa. Nah, kemudian yang kedua adalah Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini bernama asli Maulana Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau berkedudukan di daerah Bonang atau Tuban. Jadi jika tadi Sunan Ampel berkedudukan di Surabaya, maka Sunan Bonang ini berada di luar kota Surabaya, yaitu di daerah Tuban. Wafat pada tahun 1525 Masehi. Nah, dalam dakwahnya, ya, beliau selalu menyesuaikan dengan corak kebudayaan setempat. Jadi walaupun ya, Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel yang dikenal memiliki karakteristik dakwah yang sangat ketat, yang tidak mentolerir adanya percampuran kebudayaan terlalu jauh untuk menghindari bid'ah-bid'ah itu, tapi Sunan Bonang sebagai putra memiliki metode-metode dakwah sendiri. Ya, beliau menyesuaikan ya dengan corak-corak kebudayaan dari masyarakat setempat. Nah, dalam penyebaran agama Islam, Sunan Bonang ini dianggap sebagai pencipta gending serta lagu-lagu gamelan. Ya, lagu-lagu gamelan wayang yang diselingi dengan pesan-pesan ajaran agama Islam. Kemudian Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang, bernama Raden Qasim atau Syarifuddin. Nah, Sunan Derajat ini dikenal sebagai sosok yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dikenal sebagai salah satu wali yang tidak segan-segan terjun langsung membantu. Nah, Sunan Derajat itu wafat pada abad ke-16. Kemudian ada Sunan Giri. Tadi di awal disebutkan bahwa Sunan Giri merupakan salah satu santri atau murid dari Sunan Ampel bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nah, Sunan Giri ini bernama asli Raden Paku. Kemudian ketika beliau pesantren atau belajar di daerah Pasai Aceh, ya, beliau diberi gelar Ainul Yakin. Sehingga kadang beliau dikenal sebagai Raden Paku Muhammad Ainul Yakin. Nah, beliau menyebarkan agama Islam sampai ke daerah-daerah Madura, Nusa Tenggara, bahkan Maluku. Nah, islamisasi yang beliau lakukan, yang Sunan Giri lakukan di luar Pulau Jawa itu dilakukan dengan metode bermain. Maksud bermain di sini maksudnya beliau sengaja berlayar ya
keluar Pulau Jawa dan berkunjung ke pulau-pulau di luar Jawa itu sengaja untuk mengembara dan kemudian melakukan proses Islamisasi. Nah, semasa hidup Sunan Giri dikenal sebagai penasehat dari Sultan Demak. Jadi Sultan Demak ya dalam memutuskan suatu masalah itu selalu berkonsultasi dan selalu meminta saran dari Sunan Giri. Nah, Sunan Giri pun memiliki wibawa yang cukup besar di Wali Songo sehingga pendapat-pendapatnya itu terkadang selalu didengar oleh wali-wali yang lain. Nah, Sunan Giri wafat pada abad ke-16 Masehi. Kemudian Sunan Muria. Sunan Muria ini bernama asli Raden Umar Said, berdakwah di daerah Muria dekat Kudus. Nah, Sunan Muria ini sering berdakwah kepada kaum pedagang, nelayan, dan rakyat-rakyat di pedesaan. Metode dakwahnya ini hampir mirip dengan Sunan Bonang, ya, sangat bertoleransi dengan kebudayaan masyarakat setempat, ya. Beliau atau Sunan Muria ini pun menyisipkan tembang-tembang sinom dan kinanti yang bernafaskan Islam dalam metode-metode dakwahnya. Kemudian Sunan Muria ini wafat pada abad ke-16 Masehi. Kemudian Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini bernama Raden Mas Said. Beliau berkedudukan di daerah Kadilangu, Demak. Beliau berdakwah melalui pendekatan budaya dan sangat-sangat anti kekerasan. Nah, beliau berjasa dalam penyebaran agama Islam di daerah Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat maupun Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, dan beliau pun sangat berjasa dalam perkembangan wayang kulit yang bercorak Islam. Beliau wafat pada abad ke-16 Masehi. Nah, jika kita perhatikan, banyak beberapa anggota Wali Songo seperti tadi Sunan Bonang, Sunan Muria, maupun Sunan Kalijaga, dalam metode-metode dakwahnya, mereka itu sering menggunakan media-media kebudayaan-kebudayaan masyarakat. Nah, tentu ya media-media yang digunakan atau kebudayaan-kebudayaan ini digunakan untuk tujuan Islamisasi agar proses Islamisasi itu lebih efektif, lebih cepat diterima dan kemudian menghasilkan akurasi, ya, menghasilkan akurasi yang lebih baik. Nah, misalnya kenapa harus tembang dan kenapa harus misalnya wayang? Karena seperti kita ketahui bahwa kebiasaan penduduk di Jawa pada masa itu sering melakukan nyanyian-nyanyian atau tembang-tembang. Dan juga masyarakat di Jawa itu senang dengan pertunjukan, tontonan-tontonan. Jadi kalian jangan aneh ya. Kalau sekarang sering kita lihat bagaimana acara-acara televisi rating paling tinggi itu adalah sebuah sinetron. Jadi kalau kalian perhatikan sekarang rating tertinggi di saluran-saluran televisi nasional itu rata-rata dipegang oleh sinetron. Kenapa? Karena ternyata dari dulu nenek moyang kita ini memiliki adat atau kebiasaan senang dengan menonton pertunjukan. Ya. Lalu kita pun yang kedua, mana acara yang paling tinggi ratingnya televisi adalah acara-acara perlombaan-perlombaan seperti menyanyi. Nah, ini pun jangan aneh ya, karena ternyata nenek moyang kita pun dari dulu senang dengan nyanyi-nyanyian dan lagu-laguan. Ya, makanya bisa kita perhatikan bahwa dengan pertunjukan, dengan nyanyi-nyanyian, ya, ini diharapkan ketika disusupkan ajaran-ajaran Islam ke dua media tersebut, itu Islamisasi akan lebih cepat. Misalkan kalau kalian lihat saja orang tua kalian sekarang di rumah ya, misalkan mulai setelah selepas Isya langsung nongkrong di depan TV untuk menonton film Ikatan Cinta, misalnya gitu kan ya. Sampai-sampai seorang ibu-ibu itu khatam cerita dari awal sampai akhirnya.
Tapi terkadang misalkan ya, kalau cerita-cerita nabi, 25 nabi dan rasul itu terkadang kita tidak hafal dan terkadang lupa. Nah, ini adalah salah satu metode yang digunakan. Contohnya lagi, misalnya generasi-generasi milenial sekarang lebih cepat hafal lagu jika dibandingkan dengan hafal doa-doa atau hafal ayat-ayat Al-Quran, misalnya. Nah, itu karena masyarakat kita memiliki darah keturunan dari nenek moyangnya, yaitu begitu senang dengan kesenian, baik itu tembang, lagu-lagu maupun dengan pertunjukan. Makanya tidak aneh sosok seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang maupun Sunan Muria tadi mencoba menyusutkan ya ajaran-ajaran Islam ke dalam tembang-tembang maupun ke dalam pertunjukan wayang. Ya, misalkan sekarang kita saja ketika bertanya kepada seseorang, misalnya bertanya, menurut agama Islam, menurut para ulama, obat hati itu ada berapa? Mungkin ya, ada beberapa orang yang tidak tahu ada berapa obat hati menurut para ulama. Ya, tapi misalkan karena kita pernah mendengar lagu dari Opik misalnya, ya, obat hati ada 5 perkaranya, gitu kan ya. Itu lebih mudah dihafal sehingga akan selalu ingat karena ajaran-ajaran itu digubah dalam berbentuk lirik. Pesan-pesan ajaran-ajaran Islam itu dirubah dalam bentuk lirik. Jadi tujuannya semata-mata bukan mencari hal-hal yang bid'ah atau membuat hal-hal yang bid'ah yang baru dan mengada-ngada, tapi itu tidak lepas dari kepentingan yaitu proses islamisasi. Kemudian Sunan Kudus. Sunan Kudus ini bernama Ja'far Shadiq. Ya. Beliau adalah sosok yang sangat toleran dan sangat lemah lembut terhadap pemeluk agama lain. Salah satunya adalah pemeluk agama Hindu yang sejaman pada masa hidupnya Sunan Kudus. Sikap toleran dari Sunan Kudus terhadap pemeluk agama lain, khususnya umat Hindu, ini bisa kita lihat dari peninggalan beliau, yaitu Menara Kudus ini. Ya, Menara Kudus ini bisa kalau kalian lihat ya, ini secara sepintas ini mirip dengan candi umat-umat Hindu. Tapi ternyata bangunan tinggi menjulang yang mirip ya candi Hindu ini ternyata adalah sebuah menara. Bahkan saking tolerannya Sunan Kudus itu melarang ya santri-santrinya, pengikut-pengikutnya yang berada di daerah Kudus di sekitar beliau itu ketika merayakan hari raya Kurban atau Idul Adha itu melarang untuk memotong sapi. Jadi beliau lebih menyarankan untuk memotong kambing atau memotong kerbau. Kenapa? Beliau menyarankan agar tidak memotong sapi sebagai bentuk ya sebagai rasa toleransi terhadap umat Hindu yang menganggap bahwa sapi itu adalah hewan suci yang merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Nah, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq ini wafat pada tahun 1550 Masehi atau abad ke-16. Nah, kemudian yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati, ya. Sunan Gunung Jati bernama Syarif Hidayatullah. Ayahnya adalah Syarif Abdullah dari keluarga Kesultanan Mamluk Mesir. Sunan Gunung Jati memiliki seorang ibu yang bernama Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi, raja dari kerajaan Hindu Pajajar. Nah, jadi tidak aneh karena beliau secara nasab atau genealogis itu merupakan keturunan dua kerajaan. Yang pertama yaitu kerajaan Mamluk di Mesir. Dari ayah Sunan Gunung Jati ini adalah seorang putra dari Pangeran Mamluk Mesir, sedangkan dari ibu dia adalah keturunan dari kerajaan Pajajaran. Sehingga tidak aneh ketika beranjak dewasa dan menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, khususnya di Cirebon, Sunan Gunung Jati kemudian dinobatkan sebagai raja di Cirebon pada tahun 1479 Masehi. Nah, selain di Cirebon, beliau pun mendirikan kesultanan di daerah Banten. Ya.
Tetapi kemudian Kesultanan di daerah Banten tersebut diserahkan kepada putranya yang tertua, yaitu Maulana Hasanuddin. Nah, beliau wafat ya, Sunan Gunung Jati ini wafat pada abad ke-16 atau tahun 1570 Masehi. Nah, mungkin itu ya secara singkat profil dari Wali Songo dan peranannya dalam proses Islamisasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Mungkin jika ada kekurangan bisa kalian searching, bisa kalian cari lagi ya dari media-media yang lain. Bapak mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.